Jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Remas Panggung ngobrol asik berkunjung ke Padepokan Sanggar Seni SD Budaya Nusantara. Saat ini saya bersama para orang tua sesepuh karena ada Mbah Santoso, ada Mbak Sri, ada Pak Deki, ada Mas Muji, dan kebetulan kalau aku melihat diri aku tuh harus semangat karena ada para sepuh yang tetap konsisten menjaga seni tradisi nasional Nusantara. Terlebih ini ada apa? Aku melihat ada aksesoris di kepala, lebih cenderung ada sebuah grup yang Mbak Santoso pimpin juga yang termasuk di Padepokan Seni SD Budaya Nusantara Singo Wijoyo. Itu lebih konsen, aku boleh nanya Mbak dulu. Oh ya, aku jadi lupa. Karena kebiasaan kita bicara dengan anak muda, saat ini dengan para sepuhnya tegang. Kalau biasa sama anak muda, iya sepuhnya tegang. Jadi santai. Dari sini, jenengan, Bapak namanya? Nama saya Sri Harjono, Sri Harjono. Usia berapa Pak? 65. 65. Semangat ya. Pak Sri, Bapak? Muhammad Santoso. Mbak Santoso 68. 68 tadi Pak Sri 65 68 Bapak Deki Kalau saya 61. 61 65 dan 68 Mas Muji 52 oh bedanya nggak terlalu jauh lah ya bedanya nggak terlalu jauh. Nah sekarang Mbah Santoso ini kan bisa dibilang apa ya, yang membina, yang mengasuh, mengayomi para anggota, terlebih yang di dalam naungan Padepokan Seni SD Budaya Nusantara. Untuk lebih spesifik ke Reok Ponorogo, grup Singo Wijoyo, itu perjuangan Mbah sendiri membangun sejak kapan? Tahun 2000. Tahun 2000 berarti sudah 20 tahun. Capek nggak Mbak? Senang saya setelah Itu dia. Senang dan lebih harus menjadi sosok figur Mbak. Karena kalau banyak nggak semangat, aku juga nggak semangat. Anggota di Padepokan berapa Mbak? ya ya kemarin ini waktu berangkat ke Ponorogo kan 29 itu termasuk kemudian tata busana sekolah kesenian aja 49 gitu. Seket. Luar biasa. Itu ada festival kalau nggak salah Mbak ya? Iya. Tahunan ya? Tahunan. Festival Reok ya? Ponorogo tingkat nasional. Tingkat nasional. Sekarang perkembangan gimana Mbak? Kalau di Jakarta? Ya bisa lu ya kalau secara grup bisa dihitung ada beberapa nama, ada pelaku seninya tapi nggak di wong banyak gitu. Kalau kita ya di sini orang cukup besar ya, bisa 2 grup 3 grup terlepas itu ya kita bisa keluar secara bersamaan. Kalau 20 tahun itu sudah dewasa Dewasa, Mbak. sudah dewasa. Sudah apa ya, dapat ilmu banyak lah ya. Dan kalau menurut ada Pak Sri, Iya. Pak Sri, Mbah Santoso tuh piye sih? Ya. Maksudnya kadang-kadang kan di dalam sebuah sanggar itu usia tidak terlalu jauh, 65, 68. Kira-kira
semangatnya sama nggak kayak Mbak Santoso? Aku manggil Mbak aja deh. Iya. Mbak Sri. Jadi begini, dalam satu organisasi itu ada 3 hal penting. Satu, ada yang ngomong. 2, ada yang melakukan. Yang ketiga ada duit. Kalau 3 hal ini tidak ada, tidak akan bisa jalan. Jadi yang tukang ngomongnya ada, yang tukang duitin ada, yang tukang jalanin ada. Ini komplit. Ini tukang ngomongnya ini. Ini yang tukang duitin. Nah di sana 2 itu yang tukang jalan. Mantap. Nah kalau dari perjuangan volunteer itu asal mulanya saya berdua ini. Ya. Ini ceritanya begini. Pada suatu ketika beliau ini kan pengurus RW, kebetulan saya dengan beliau ini sejak tahun 95. Beliau sebagai awalnya sekretaris, saya seksi seni olahraga, pemuda olahraga dan kesenian. Nah waktu itu di tingkat RW itu sedang ada wayangan. Kita nanggap wayang 17 Agustus. Saya berdua bilang, yuk kita diriin reok. Pak Santoso, ayo. Begitu saja, cuma ngomong aja. Nah, setelah itu bermodalkan 1 buah dadak merak, 1 buah kendang, dan gongnya belum, waktu ya. itu baru kendang dengan dada. Satu semua lagi ya? Ya, 1. Itu beli harganya 3,5 juta. Wow. Tahun waktu itu tahun 2000. 2000 udah. Nah, setelah sampai di sini karena kita mau kebiakan pertama kali tahun 2001, itu kita melengkapi sampai seharga 7 juta keluar dari uangnya Pak Santoso. Itu yang ngomong saya, yang ngeluarin duit. Nah, gitu. Berarti cocok tadi Mbak Sri bilang, ada yang ngomong, ada yang punya duit, ada Ada yang yang jalanin. Nah, teman-teman Pak Deki, Mas Muji ini kita panggil. Nih ada Riok, tolong jalanin. Sudah, akhirnya berjalan. Jadi munculnya itu kalau mulanya tahun 2000, 2001 kita disahkan menjadi pengurus oleh Pak Camat, ya. berdiri secara organisatoris, berjalan. Nah selanjutnya tahun 2006 kita festival pertama Taman Mini ikut. Kedua tahun 2007 ikut. Dari 2007 sampai 2010 itu tidak ada festival. Adanya cuma parade. Kita ikut yang rutinitas saja. Tahun 2011 itu ada festival yang ketiga untuk kita. Saya bilang dengan Pak Santoso, ini kita ikut yang ketiga kalinya. Ini juru ngomong ya masalahnya. Jubi. Nah, kalau ngomong kalau ikut target. Nah, Kalau nggak target nggak usah. Saya bilang begitu. Akhirnya sepakat ikut target. Ya, berani duitin, berani. Tahun 2011 itu kita Pak Santoso ini korban uang senilai 50 juta. Wow, 2000 dimulai nambah alat-alat, biaya latihan, pakaian, properti semuanya. Iya, 50 juta. 50 juta. 2011. 2011. Kali Juara sekarang. 1 hadiahnya berapa? 7 juta. Kamu kepuasan batin ya. Nah, itu dia. Karena kan tidak bisa dinilai dengan Nah, hal yang diterima saat menjadi tuh. juara. Maka tadi saya bilang, ada yang ngomong, ada yang duitin, ada yang jalanin. Wis mantap. Kalau 3 ini salah satu nggak ada, yang tukang ngomong aja sama yang punya duit yang jalanin nggak ada, nggak akan jadi. Ada yang jalanin nggak ada duitnya, ada yang ngomong nggak jadi. Maka 3 serangkai ini harus. Weh. Itu luar biasa. 50 juta 2011 dan ada sebuah target, ada sebuah motivasi, akhirnya membuahkan hasil yang Ya. maksimal. Tadi Mbak Sri juru bicara, Mbak Santoso Duitin. produser, equipmentnya Pak Deki dan Mas Muji. Susah nggak sih Pak
dibilang susah enggak, yang penting ini Mas, untuk saya ini saya menjadi pelatih setelah Yongnya sebenarnya ini Mas, sebelumnya 2006 itu Mas, itu cuma ada nama keluar enggak dikenal orang. Kebetulan saya 2006 ikut lomba itu saya belum siap. Mas Ujo tak suruh masuk sendiri duluan, karena saya punya tanggung jawab pelatih di Kapolri Pak Antono. 2007 saya masuk, 2007 sebenarnya dan SD sebenarnya kurang. Setelah itu saya susah orang percaya itu, saya itu kurangnya nggak punya Mas, tapi saya punya komitmen kalau saya dipercaya itu jangan sampai rusak kepercayaan orang, karena yang saya punya itu cuma dipercaya. Gitu. Setelah itu saya berusaha dengan total mengembangkan seni ini dengan ikhlas, dan saya senang memang dalam seni itu pengetahuan saya kecil saya udah bisa, tapi saya punya kemauan ngaderisasi sampai sekarang kayak saya anak termasuk anak saya termasuk itu kelahiran Jakarta, nyobratnya bagus, anak ini kelahiran Jakarta ngendangnya karena ya ilmunya dia pun sedikit dikasih, nah biar nanti Penerus. Kalau saya itu udah usia udah 61 Benar. tapi kalau latihan, setiap latihan memang gini, di aturan di grup sini setiap malam satu itu harus jadi Wajib ya? wajib. Seandainya hujan pun datang 3 orang, 4 orang Tetap oke. datang ngopi ya dengan ini gotokan bisa ngobrol rutinitas, dan saya nggak bosan-bosan melatih itu. Kadang-kadang yang ikut latihan 25 sampai lebih dari 25, tapi yang jadi 3 biji itu menanam Mas, menanam ya. Benar. Nggak apa-apa. Termasuk anak saya juga tak masukkan ke sini. Saat itu masih kuliah di Duki. Di SMA masuk sini. Jadi jadilannya itu bukannya saya gimmicknya kalau di Ponorogo itu jadilan waktu anaknya nggak taunya pendidikan tinggi. Harus lah. Itu harus. Kan mahasiswa. Itu berarti kan sudah berhasil. Iya. Berhasil dan merubah mindset Mbah ya. Iya. Iya. Merubah mindset. Usia 61 Pak Deki. Iya. Pernah ada bosan nggak untuk mencari kader? Enggak. Terus ya? Enggak. Wow, luar biasa. Saya untuk kebisaan saya itu mau saya tularkan kepada anak-anak dan cucu saya. Biar seni budaya reog itu bisa lestari sampai kapan. Luar biasa. Lestari sampai kapanpun. Wah, aku suka statementnya tuh. Terlebih sekarang kan generasi milenial itu kan sudah banyak ekspansi besar-besaran ya, ekspansi Ya. besar dari Luar lah. luar. Ya. Sedikit sulit untuk membendung itu dan mengajak generasi milenial. Pak Deki usia 61 tidak pernah merasa bosan untuk mengkaderkan generasi supaya bisa lebih mencintai, bisa melestarikan, mengembangkan. Mas Muji kan tadi aku ada produser, ada yang jukir, ada penggeraknya. Pernah beda pikiran nggak sih sama Pak Deki? Oh, kalau masalah beda pikiran itu sering sekali. Dan Mantap. Dan harus. Kalau lagi Mau lomba. proses mau lomba itu udah kayak orang mau berantem Mas. Semontok gini keluar semua. Udah kayak orang mau berantem. Udah kayak mau berantem, jadi pengennya Mas Deki begini, saya begini. Jadi udah kayak orang udah, tapi kita kalau sudah selesai ya selesai. Proses itu memang begitu. Hasilnya pun Proses. baik ya. Hasilnya Ya, bisa selama ya. ini belakangan ini alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Dari yang kecil. 3 tahun kesini, 4 tahun di sini, 4, tapi kalau 4 tahun kesininya sekarang kan lagi kondisi begini. Benar. Nanti lagi kondisi begini. Tapi sudah mencatatkan sebuah sejarah. Singowijoyo itu sudah tercatat
dalam sejarah Indonesia, apalagi di Jakarta, kita bicara karena domisili kita kan di Jakarta, Iya. sudah mencatat pergerakan itu di nasional, kancah nasional kan Mbak ya. Iya. Jadi ya aku pikir sih sebuah hal yang luar biasa. Kadang-kala kan ada sebuah sanggar, padepokan, beda pemikiran sedikit sudah, apalagi ini sudah diperkuat, ada produser, ada jubir, ada penggerak, itu ramuan yang cukup enak untuk disajikan. Iya. Gitu. Dan kita nggak bosan-bosan untuk menyampaikan kepada generasi muda bahwa memang sebuah organisasi ada aturannya. Jadi aturan yang berlaku itu harus ditaati. Contohnya itu kalah itu harus. Itu selalu saya tekankan. Apalagi budaya Jawa. Iya. Oh, iya. Dan saya selalu tekankan kepada anak-anak cucu kita bahwa kita itu makin punya nama itu banyak serangan. Tolong dipertahankan. Kayak pohon. Wah, Semakin anginnya tinggi. makin Wah, gede. iya. Ternyata di bawah dipotong. Karena kuat mental. Itu harus punya komitmen yang tinggi. Nah, bisa menghasilkan nyatanya bisa dibaca sejarah di taman mini itu, lomba taman mini itu mini dapat juara bertahan Bertahan. 2 kali mas. 2 kali bertahan mininya. Yang 2 Kecil, tahun yang mana? kemarin 2 tahun kemarin satu ini niatnya sih harus satu lagi. Harus lah. Harus niatnya begitu. Itu kan ada motivasi Bah ya. Iya. Mempertahankan itu kan bukan hal yang mudah. Mudah. Mempertahankan apalagi dua periode. Iya. Ini ada pandemi. Ada sebuah motivasi akhirnya, apalagi perkembangan di luar itu kan pasti kan mungkin lebih bagus, ada yang statis aja, tapi itu sebuah masukan yang memberikan Singo Wijoyo untuk berbuat lebih baik lagi. Dan kalau tidak mempertahankan juara itu kayaknya juara satu ya harus juara 1, jangan juara 2. Berarti grafiknya ciut ya. Kalau perlu terus mempertahankan. Kita harus selalu kawal kepada karena yang gede udah juara baru mau yang kecil kita pompa anak muda ini pun kasih kamu berkarya. Kalau udah kecil ada sendiri. Terus saya percayakan kepada anak-anak, khusus anak muda. Kalau orang yang besar, ya termasuk Kita. dua orang ini yang untuk penyaji. Ini mas, kita bicara mundur waktu 2006 ya. Waktu 2006 itu Singo Wijoyo mengikuti festival pertama kali ya, pertama kali di Taman Mini ya. Itu saya juga belum kenal mas ini. Ya kenal duluan itu mas Begi. Saya itu diantar ke sini ibaratnya diloloke, belum kenal orang sini semua siapa, saya punya siapa, pelakunya siapa, Pak Deki duluan yang kenal malah tidak ikut. Jadi saya ya waktu itu yang penting kita jalan, Partisipasi aja lah. partisipasi untuk festival itu lomba reok di Taman Mini itu pertama kali ya ikut. Tapi luar biasa. Maksudnya mengarah ke sana. Iya. Jadi kalau dilihat dari segi organisatoris ini, Mas. Pada waktu tahun 2001, pengurus pertama di Kukukan itu punya program jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya pada waktu itu di tahun 2001 itu kita harus bisa tampil dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional, khususnya pada 17 Agustus. Berikutnya kita punya target bisa mengikuti tingkat DKI. Jangka panjangnya bisa ikut ke nasional Ponorogo. Nah, ceritanya begini. 2006 gagal karena baru mulai. 2007 juga masih gagal. 2008, 2009, 2010 itu tidak ada festival. 2011 kita juara 1. Terus 2014 juara 1. 12 juga masih masuk Pak. Ya tapi kan unggulan. Unggulan. Tapi yang juara satunya saja. Juara 1 itu 2011,
2014, 2015 kita ke Ponorogo. Nah, pada waktu kita akan ikut ke Ponorogo itu karena organisasi kita bagus, kita ini berjuang mendirikan sanggar ini legalitas akte notaris, daftar ke ya lengkap sampai ke dinas sosial pariwisata. Akhirnya kita mendapatkan bantuan dari pemerintah 350 juta. Satu-satunya di Jakarta yang mendapatkan bantuan pemerintah sampai 350 juta barulah sini. Luar biasa. Luar biasa. Nah, itu merupakan satu kebanggaan kami. Nah, tapi menjadi beban mental dan beban moral karena kita sudah mendapatkan juara 2011-2014 bisa ikut ke Ponorogo, punya bantuan dari pemerintah, alatnya pun menjadi banyak. Kalau kita tidak selalu ikut, kita bagaimana mempertanggungjawabkan nama itu kan? Setelah itu pada akhirnya di tahun 2018 kita juara 1. Dewasa, anaknya juga 2. Anaknya juara 2. Enggak, juara 1 anak iya. yang dewasa 2. Oh, Bantarangin. Nah, terus setelah itu 2019 19. kita dapat juara 2-duanya. Dewasa 1, anak 1. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan kami, cuma ya beban mental dan beban moralnya. Mentalnya bagaimana? Kita namanya kita juara terus. Kalau seandainya kita tidak itu pasti diolok oleh orang. Moralnya, anak-anak kita pertanggungjawabkan bagaimana sudah latihan terus. Kalau kita tidak tampil, tidak mungkin. Tapi kalau tampil tidak juara, kita malu. Nah, ini kita selalu diperhadapkan dengan dilematis itu. Maka mau tidak mau, saya dengan Pak Santoso ini sebagai orang tua bagaimana memotivasi Pak Diki dengan Mas Muji itu jangan bosen-bosen bagaimana ini supaya Riok ini tetap ya selain kita melanggengkan kegiatan kita, tapi ya bagaimana mempertahankan kita yang dikatakan oleh Pak Diki dan Mas Muji. Nah, persoalan mempertahankan itu yang paling sulit. Paling sulit. Gitu. Sampai-sampai kadang-kala kita itu disebut gini pernah Singowijaya itu juara kan karena titipan, pernah kan terjadi seperti itu? Sempat. Ada itu bicara seperti itu. Padahal kita nggak kenal tuh siapa yang mau jadi jurinya. Tahu-tahu jurinya udah muncul di situ kok mau sistemnya gimana? Itu salah satu Mas yang mental dan moralnya. Tapi sekarang ini yang menjadi masalah setelah kita seperti sekarang ini kemarin juara 1, 2, 2-nya kena pandemi. Itu dia. Nih, sekarang ini semuanya apa? Harus introspeksi. Harus bagaimana nih ke depan. Maka mohon penjenengan yang sekarang ngajak ngobrol asik ini bagaimana ke depan supaya bisa bangkit kembali. Harapan saya begitu. Benar. Tadi juga pengen aku pertanyakan sih ke Mbak Sri, ke Pak Santoso, ke Pak Deki, ke Mas Budi. Di masa pandemi ini kan terkadang itu membuat kendala untuk kreativitas. Sangat. Terlebih ada protokol kesehatan. Ya, kalau kita orang yang berkecimpung di dunia kebudayaan, di dunia kesenian pasti berdampak. Ya memang semua orang berdampak. Pengusaha, pekerja pasti berdampak. Kalau kami, ya sebisa mungkin bersilaturahmi, berbuat sesuatu seperti saat ini, dan kami kan dapat ilmu juga, ilmu motivasi, penggerak, mempertahankan terlebih dari usia para sesepuh di sini 20 tahun bedanya dengan aku 43, jadi harus menjadi sebuah inspirasi dan motivasi aku. Kalau Mbak Santoso sendiri gimana? Apa aja dilakukan mereka untuk supaya tetap kita ada satu terus di sini ya udah kayak rumah mereka, bukan mau apa aja udah amat ya, saya udah ada karena rumahnya udah kita buat supaya rumah ini menjadi bagian kedua rumah kedua dari mereka. Itu yang bagus. Saat ini kan ada sebuah pergerakan para penggiat kesenian itu ke virtual.
Singowijoyo ada pemikiran ke sana. Virtual, menampilkan, tapi memang menyuguhkan yang aktif walaupun misalkan dipersempit penggiatnya, dikurangi, dan ada segmen untuk yang melihat di daerah ataupun di dunia virtual itu kan bisa disaksikan ke seluruh dunia. Ada keinginan itu enggak? Sebenarnya ada keinginan Pikiran sih. untuk pendorongnya belum. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi kayaknya. Kalau bisa diperkenankan, kami dari Rumah Panggung, ya itulah berkahnya hari ini ya. Berkahnya hari ini, aku yang merinding kan. Berkahnya hari ini ada sebuah hal yang bisa disampaikan. Jadi, aku anak muda melihat para sepuh ini terus bergeliat dan menjadi motivasi. Kita juga bisa mengoperasikan dirinya yang seperti itu. Kenapa tidak sih kita bersama bikin pertunjukan virtual supaya itu kan mungkin bisa memberikan sebuah rangsangan spirit yang hebat. Di saat jenuh, wah kayaknya bisa nih. Itu kan bisa membuat energi baru, frekuensi baru, ada kerinduan. Tidak hanya tadi Mbak Santoso bilang bersih-bersihin peralatan, bersih properti, tapi ada yang ditampilkan. Ini yang belum tercapai. Kita Sampai capai. saat Ya, Insya Allah kita coba mencapai ke titik itu. Kalau dimudahkan yang Maha Kuasa, Amin. kenapa tidak? Ya. Ya mungkin nanti bisa kita obrolkan kan? Ya. Kita obrolkan gimana caranya, gimana Mbak Sri? Jadi ini Karena jubirnya nih. kemarin sebelum sampai ke Desember itu, saya kan sudah pesen sama Pak Muji itu yang tukang produksi bikin properti. Oh, Muji bikin. Ya, Emang bikin Wah, terus wih, ya. keren. saya bilang begini, Mas Muji tolong beli rengkek dua. Rengkek itu yang rangkanya, Orang. 2 biji. Sudah dibeli sama Sudah. Pak Muji, ukurannya 2 meter 35 ya. 2 meter 35 ukuran. Saya suruh beli 2. Ini bulu merak sudah siap di Sudah dalam. siap. Sudah siap. Yang satu sudah jadi. Tinggal dibawa kemari. Rencananya akan dipergunakan adalah kalau ada lomba tahun 2020. Punya dadak baru 2. Yang lama ada berapa tuh? Ada 5, 7 sama yang kecil. Bikin lagi 2. Ini semangat nih. Semangat tahun lalu. Nah, semangat tinggal semangat. Karena kondisi saat sekarang ini seperti ini, pada akhirnya semuanya Pak. Nah, dengan adanya malam hari ini obrolan kita ini, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi saya selaku orang tua dan Pak Santoso. Selain orang tua juga memang sudah tua. Tidak bisa dibohongi ya. Dibohongi. Mau pakai topeng nih. Maka sekarang ini saya termotivasi. Bagaimana kalau kita melakukan kegiatan virtual untuk Singowijoyo? Woi. Dengan adanya mobil ini saya siap. Tinggal saya ngomong toh. Kan Mantap. juru bicara. Yang harus di depan membicarakan, produser di belakang. Kalau istilahnya di Riau begini, ini tukang kendang, dia gongnya, Bogong tuh apa, Mbak? gong. Gong besar. Oh ya. Jadi kalau kendangnya sudah bunyi tumplak, gongnya bunyi, gong. Jadi. Tapi kalau tumplaknya bunyi, gongnya diem. Nggak jadi. Kapan masuk? Iya, betul. Logis. Logis kan? Logis. Nah sekarang kalau kendangnya nanti mulai bunyi, gongnya juga siap bunyi di sana untuk si dalangnya kan 2 itu. Bener. Dalangnya siap menjalankan wayangnya, terus didukung dari peralatan yang untuk syuting ini, maka kapanpun kita siap. Tinggal saya komando. Kalau kendangnya bunyi tang, gongnya bunyi jelgur, maka dalangnya tinggal manggil wayang-wayangnya itu. Yuk, kapan? Pendukungnya siap nyorot. Selesai. Kita Wong ini siap. Gini, yang perlu Bapak adik-adik pahami.
kita di Singowijaya itu di dalam bisa berkembang sampai hari ini tidak motivasinya bagaimana kalau hari ini saya tampil, hari ini saya dapat duit. Tidak. Ini pejuang-pejuang kami nih, berdua nih. Kalau sudah kerja begitu tanya, mereka dapat honor dari kami enggak? Enggak ada honor. Dari lillahi ta'ala. Nah, saya cuma bilang begini. Kalau saya ngomong Pak Santoso siap, kita ini sudah bisa menampilkan yang terbaik, jobnya banyak, itulah bagian-bagian Anda. Saya dengan Pak Santoso itu tidak pernah kebagian. Kemarin ada job dari Pak Munarno. Pak Munarno itu sudah memberikan jatah untuk saya dan Pak Santoso untuk pimpinan 2 juta. Ini loh, yang lain sudah dibagi-bagi. Yang namanya saja tanda tangan 2 juta, tapi duitnya nggak pernah terima, uang keluar ya iya. Nih Pak Santoso nih, kalau beliau berdua ini nggak ada, misalkan nih beliau berdua tuh karena sibuk dengan gamelannya, saya nggak ada, terima duit, kasnya nggak dipikirin, bagi-bagi-bagi, giliran begitu ada nama yang belum kecatat, ada 2 lagi yang belum Pak, ya tantang dia. Kok bagaimana kita mau dapat duit nombok ya iya. Tapi luar biasa. Nah makanya sekarang ini hari ini dengan ada saya termotivasi juga dengan adanya dukungan dari teman-teman tim penyuting ini, ngobrol asik ini. Kalau memang suatu ketika kita akan virtual pertunjukan, ya ayo. Siap. Siap. Segera kami realisasi. Pokoknya itu janji kami juga. Insya Allah kami dan para sepuh di sini diberikan kesehatan. Ya, amin. Kita bisa realisasikan itu. Karena ya memang secara atmosfer kita orang pertunjukan pasti beda. Tapi itu mungkin menjadi sebuah motivasi baru, Mbak ya. Ya. Kita harus terus berbuat, ya minimal bisa memberikan hal yang baik untuk para penggerak reok Ponorogo yang ada di Jakarta dan seluruh Indonesia. Seperti itu. Ya semoga aku jadi nggak sabar ya. Jadi aku yang nggak sabar, padahal aku nggak main ya. Karena itu tadi ada energi, ada sebuah spirit, ada ya tadi silaturahmi. Kita nggak ada niat ngomong ke sana, tapi ya dikasih dengan sendirinya oleh Yang Maha Kuasa kan, ya coba utarakan dan apa ya, semoga sih sekarang bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Ya kalau para sepuh di sini kan sudah tahu orang-orangnya, pertunjukan yang mau ditampilkan apa. Kalau kami juga nanti tinggal mempersiapkan. Jadi kalau darah muda itu kan langsung ayo sesok gitu. Sabar Mas. Karena begini, kalau nggak sabar ini dalangnya nanti bingung. Wayangnya masih di kotak semua. Tapi kan ada PR kan Mas, ada PR, ada sebuah program yang spontanitas. Tapi memang apik karena kita tampilkan kan khalayak luar sana menyaksikan, apalagi sudah pernah mendapat predikat kategori terbaik juara 1 itu ya tadi mempertahankan lagi ya. Nah ini mempertunjukkan dunia virtual, mempertahankan kualitas akhirnya. Mempertahankan kualitas ternyata asik juga ya. Mereka bertanggung jawab nih. Ya kalau tadi Mbak Sri bilang ada statement disangkanya deket juri, itu motivasi aja. Tapi pas melihat terus ada virtual, ternyata apik, sama. Bahkan mereka bisa menyaksikan seperti di dalam gedung pertunjukan. Karena juga aku juga lihat di sebuah pergerakan YouTube juga melihat salah seorang anak muda Cak Percil itu bikin virtual. Jadi ya aku seorang anak muda terinspirasi karena kayaknya asik nih. Terlebih sekarang untuk para mbak-mbak di sini kan, ya semoga bisa realisasi dalam waktu dekat.
Semoga Mbak Santoso sehat, Mbak Sri sehat, Pak Deki sehat, Amin. Mas Muji sehat, dan Pak Santoso juga tidak pernah bosan Pak. Jadi seorang produser di Dino Wijoyo. Aja pasti enggak. Kalau enggak, ya terkadang kan, ya tadi aku bilang masa seperti ini kan pasti mumet. Mbak mumet aku Iki. Dan kalau aku lihat karakter Mbak ini kan nggak bisa melihat anggotanya itu leleran. Kayak tadi itu ada yang keteter nih dua nih. Waduh, tetap nggak bisa gitu. Ya. Nggak pernah bosan atau kenapa? Mbak Sri? Jadi gini, intinya begini. Kalau orang Jawa bilang ada filosofinya begini. Penjonggo kuwi kelakone kudu dijangka. Artinya begini, ada suatu keinginan akan bisa tercapai apabila diusahakan. Nah, karena memang dasarnya untuk mencapai sesuatu itu memang harus didasari dengan usaha yang sangat keras. Maka untuk rencana virtual itu saya sangat senang kalau ini bisa dilaksanakan. Artinya ini ada penjongkok, artinya ada suatu keinginan. Nah, kalau suatu keinginan kita bersama-sama ini akan berjalan apabila kita bergerak. Nah, makanya dalam bergerak itu sampean selaku motivator, saya anggap ini motivator ya. Malu jadi. Enggak juga Mbak, janganlah. Nanti sebagai Mario motivatornya, Teguh kalah Mbak. sebagai kami ini mendapatkan motivasi, akhirnya terinspirasi kan begitu tuh. Nah, sekarang kira-kira akan kita lakukan kapan? Aku melu. Nah, Kalau aku melu. kalau kira-kira akan dilakukan ini 1 bulan ke depan, ini kan bulan Juli akan kita lakukan Agustus. Sampai punya nengrengan, punya gambaran kira-kira yang mau divirtualkan seperti apa, percakapkan dengan Pak Galang berdua ini. Kami ini yang berdua ini tinggal yo saja. Aku langsung tanya sekarang ya. Daripada nanti, Iya. sekarang aja. Agustus tanggal berapa Mbak? Apa? Pada Ki? Begitu lah saat Cepat, baik. Sebelum tanggal 10 nggak apa-apa. Karena ini anak-anak kami sebenarnya rindu. Sampai endangnya dibawa pulang. Tabuin di rumah. Rindu bener. Kenongnya Mas. Ini yang kenong garap itu kan ada jumlahnya 8. Dibawa pras itu dibawa pulang. Buat toneng di rumah. Saking rindunya karena mau tabuan dilarang apa dilarang karena kondisi seperti ini. Nanti kalau efeknya mengumpulkan orang banyak kan ya lalu dan Pak Santoso ini Ketua gugus Ketua gugus. Betul. Kok nggak memberi contoh yang apa? menjaga juga Benar. Kalau PP lewat aja kita udah mikir. Ya, yang pasti tadi Pak Deki bilang tanggal 10, ya sebelum tanggal 10, misalkan tanggal 5 di sini aja kita ambil, nanti sama-sama kita bantu apa yang bisa kita coba bantu untuk akustiknya. Monggo aku toko teman-teman ikut, ya kita persiapkan alat-alat untuk virtual. Ya. Kalau bisa live streaming, kita live streaming. Tuh, jadi kita tinggal nunggu pastinya kan udah tanggal 5. Kalau ada perubahan apa segala macam, ya kita tinggal nunggu dia di Dino Wijoyo. Artinya apa Mbak? Mbak kan sebagai Ya malam Sabtu. jadi tanggap itu. Nah, oke. Iya. Bungkus. 17 Agustus Iya, berarti itu tampil. Ya. Jumat itu nggih. Oke. Bungkus. Aku sepakat. Nanti aku coba koordinasi sama teman-teman langsung kosongkan tanggal 3 Agustus, tanggal 6 kita kesini. Kalau sehat, sini kita coba apa? Kita set, prepare. kalau untuk itu memang jujur kita nggak tahu bagaimana caranya itu tahu kita menyajikan apa adanya anak-anak sini. Iya. Kita nggak akan mengambil dari grup lain ya mudah-mudahan anak sini
kalian semua. Amin. Kita tampilkan anak-anak kita dari Sanggar SD Nusantara. Harus dong. Kita selalu begitu. Nanti namanya kan Iya. Sanggar SD Nusantara, Seni Budaya Nusantara. Kalau tampilnya beda, Iya. wah, kan? Nah, itu. Ini ada produsernya sama ada Mbak Santoso. Lain lagi ntar. Ini siapa ini? Tunggu. Enggak ada ini. Ini siapa? Jangan. Lebih bahagianya kan kami juga dari tim kami, dari yang ditampilkan memang dari SD Budaya Seni Budaya Nusantara itu kan lebih energinya lebih asik. Tapi ini ada kendala karena anak-anak anggota sini yang sudah mulai yang ada di daerah kuliah di UMJ segala itu sekarang itu. Karena kalau sini kondisinya belum kita masuk orang-orangnya juga dan kuliah di sini. Ya mungkin ada kekurangan tapi kita punya ada banyak. Aku percaya sama Kita Pangandaran dan tanggal 7 semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Kita realisasikan itu. Aku bahagia sekali hari ini karena langsung terucap dan dapat sambutan yang luar biasa. Ya, nanti gini, karena Mas Diki tadi kan sudah sampaikan bahwa tim kita ini belum kita survei ada berapa yang bisa oke kita nggak bisa. Tapi minimalis tampil full timnya siap. Tapi dari segi personilnya tidak bisa seperti kalau pada waktu kita lagi Ya biasalah kondisi tidak lagi pandemi. lomba. Kalau lomba itu kan jadilnya bisa 12. Kalau kita 10, batasannya 10. Kita 10 kan gitu ya. Waroknya 10. Reoknya maksimalnya cuma 3 ya Mas ya. Nah, gitu. Terus yang lain jadilnya ganongnya minimal 1 dan kita ambil yang minimalis tapi full tim. Wes itu minimalis tapi Minimalis maksimal. tapi full tim. Artinya full tim itu semua item ada. Ada. Kan gitu. Jadi misalkan nih yang seharusnya jadilnya itu katakanlah harusnya minim-minimnya 6 misalkan, ya paling enggak 4 kita masuk kan gitu. Kanongnya harusnya 2 ya 1 saja. Siap. Dada meraknya mestinya 3 ya kalau memang Areanya areanya ini seperti ini bisanya cuma 2 ya 2 saja. 2 saja kan gitu. Yang penting Intinya full tim bisa. full tim dan bisa menyembuhkan yang terbaik. Nah, gitu. Itu kan kita juga mengikuti protokol kesehatan. Tuh. Ada batasan, kita ikuti itu. Kami juga melihat dari venue-nya, dari Ya. stage-nya juga seperti ini. Kita menyelesaikan tapi hasilnya maksimal. Wey, luar biasa. Alhamdulillah kita mendapatkan sebuah inspirasi, sebuah pergerakan kolaborasi antara Ormas Panggung dan Padepokan Seni SD Budaya Nusantara. Tunggu tanggal mainnya. Kita live streaming, bisa kita siarkan pergerakan ini ke seluruh dunia, Indonesia, dan aku yakin menjadi sebuah yang menarik. Terima kasih. Semoga aku nggak merinding. Aku merinding mulu Pak. Karena kalau ada spirit seperti ini, apalagi dari yang lebih berpengalaman, itu membuat kami lebih harus termotivasi. Semoga tidak pernah bosan dengan kami, dengan kehadiran kami sudah sangat udah luar biasa, disebutkan. Nah, ini cuma Tapi ini rutin. Setiap ya ada ini. Setiap malam Sabtu. tiap malam Sabtu, weh. Berarti memang tadi Mbak Santoso menganjurkan malam Sabtu tanggal 7 secara nggak langsung. Tadi Mas Muji bilang setiap malam Sabtu. Kayaknya berkaitan semua. Aduh, terima kasih Mbak. Mbak Santoso, Mbak Sri, Pak Deki, Mas Muji. Ngobrol sekali ini dengan para pesepuh di Padepokan Seni SD Budaya Nusantara, luar biasa. Semoga udah gak sabar kan menunggu gimana caranya nanti Singo Wijoyo menampilkan virtual. Ya, tunggu tanggal 7 live streaming di ada channel YouTube Bapak Dan dua ini. Singo
Nah, Singgowijoyo belum dibikin. belum. Berarti nanti Udah nanti boleh dibikin. kami kalau misalkan udah dibikin langsung live streaming di channel Singgowijoyo. Kalau belum nanti kita izin pakai channel YouTube kita streamingkan, ataupun kalau misalkan nanti tinggal live streaming kita record, kita kemas, yang posting dari pihak Singgowijoyo. Jadi fleksibel saja. Ya. Yang penting ada sebuah pergerakan. Ya. Ini kan silaturahmi batin, Mbah ya. Oke. Silaturahmi batin yang sangat kuat. Terima kasih Mbah ya. Jangan pernah kapok dengan kami. Demikianlah ngobrol asik dengan para sesepuh di Singgowijoyo Sanggar Padepokan Seni Hesti Budaya Nusantara di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Semoga kita sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Mbak, Yeay, bagus.